Kapan sihir ada? Fenomena sihir sudah ada semenjak Nabi Musa alaihi wasallam. Meski praktek sihir dilarang dalam Islam, namun hingga zaman umat Nabi Muhammad, ilmu sihir masih bisa dijumpai dalam beberapa golongan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa praktek tersebut tetap eksis hingga sekarang. Dan sihir merupakan perbuatan siapa? Secara terminologi, sihir adalah suatu perbuatan oleh orang tertentu atau yang disebut tukang sihir dengan syarat-syarat tertentu, mempergunakan peralatan yang tidak lazim untuk dipakai serta dengan cara yang sangat rahasia untuk menimbulkan efek jahat dalam diri orang lain yang menjadikan korbannya. Apa jenis-jenis sihir secara umum? Kenali jenis-jenis sihir yang di zaman modern ini marak berkembang. Seperti satu, ada sihir pemisah. Yang kedua itu ada sihir mahabbah ya, atau penarik cinta atau pelet. Yang ketiga itu ada sihir takhitil atau mengelabui pandangan, atau yang bisa disebut itu sirp atau aji halimunan. Yang keempat itu ada sihir membuat orang menjadi gila. Dan yang kelima itu ada sihir membuat kelesuan tentang apapun, ya itu semua jadi lesu. Yang keenam itu ada sihir suara pengalihan. Dan yang ketujuh ada sihir pembawa penyakit atau sihir pendarahan. Tanda terkena sihir. Tanda-tanda seorang yang terkena sihir itu adalah orang yang terkena sihir mirip seperti orang yang kesurupan ya, pada umumnya seperti itu. Merasakan sakit dalam perut yang terus-menerus karena sihir bisa lewat makanan atau minuman. Ciri-ciri yang umum jika seseorang terkena sihir yaitu yang pertama adalah enggan beribadah. Ketika seseorang yang imannya itu tidak kuat, ketika ada sihir pada dirinya, dia pastinya tidak mau beribadah kepada Tuhan dan tidak mau mendengar segala hal tentang agama. Ciri yang kedua, seorang yang terkena sihir adalah selalu mimpi yang berulang-ulang dan mengalami mimpi yang buruk. Pastinya sesuatu hal yang wajar. Tetapi jika orang tersebut mimpi buruk itu datang secara berulang-ulang dan menakutkan bagi sang pemimpi, itu juga bisa menjadikan tanda orang yaitu terkena sihir jahat yang menyebabkan orang tersebut akan gelisah. Ciri yang ketiga adalah sakit kepala. Sakit kepala yang berlebihan dan terjadi secara terus-menerus juga merupakan sebuah tanda orang tersebut terkena sihir jahat. Biasanya wajahnya akan nampak muram. Kemudian ciri yang keempat itu adalah tidak bisa fokus. Jika orang sudah terkena sihir jahat, dia akan mengalami kurangnya dalam berkonsentrasi dan linglung yang berlebihan dalam hal-hal kecil sekalipun. Kemudian ciri orang yang terkena sihir yang kelima adalah delusi sihir, yaitu sudah masuk ke dalam tubuh manusia. Dia akan merasakan kebingungan akan peristiwa dan waktu yang telah terjadi. Kemudian ada ciri yang keenam, orang yang terkena sihir yaitu adalah enggan bekerja. Orang yang terkena sihir jahat akan enggan untuk melakukan pekerjaan dan selalu tidak puas dengan apa yang dilakukan meskipun hasilnya sudah sangat besar ya. Jadi orang tersebut selalu tidak puas. Ciri yang ketujuh, gangguan penglihatan. Jika tidak mempunyai riwayat penyakit mata, orang yang terkena sihir juga akan mengalami tanda-tanda gangguan penglihatan. Kemudian ciri yang ke-8 adalah perasaan lebih sensitif. Orang yang sering emosional juga merupakan orang yang terkena sihir jahat. Kemudian ciri yang ke-9 itu adalah orang yang malas berhubungan ketika seseorang sudah menikah. Seseorang pria yang sudah terkena sihir jahat yaitu akan malas berhubungan dengan istrinya ya. Kemudian ciri tanda orang yang terkena sihir yang ke-10 adalah biasanya orang tersebut sesak nafas. Ketika tidak ada riwayat penyakit sesak nafas, tapi terjadi sesak nafas secara tiba-tiba dan bisa dikatakan itu merupakan sebuah tanda orang yang terkena sihir jahat. Lalu selain diri kita berdoa pada Tuhan dan selalu beribadah, ada benda-benda yang berenergi untuk menangkal sihir ya. Seperti garam krosok kasar, yaitu garam krosok itu adalah garam kasar yang masih murni ya, jadi bukan beriodium, di mana garam ini akan ditaburkan di setiap sudut rumah. Kemudian ada juga beras ketan,
putih ya. Kemudian ada juga telur ayam kampung, kemudian hewan anjing dan kucing sebagai pendeteksi, dan kemudian ada daun kelor dan juga bunga kandil. Demikian sedikit penjabaran tentang ilmu sihir yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga kita semua selalu waspada dan berdoa di setiap saat agar terhindar dari mara bahaya di depan. Salam Rahayu, sehat untuk kita semua.